Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok E7 kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan materi elemen-elemen baja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Ya, kita perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Muhammad Zalil Ilham, 2. Riko Ardiansyah, 3. Saifuddin Ansari. Dan langsung saja kita ke materi. Pengertian baja. Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Kandungan baja yang utama adalah besi dengan kadar 97%, dan karbon dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur paduan lain yaitu mangan, silikon, nikel, kromium, kobalt, molybdium, vanadium, titanium, aluminium, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda. Baja menjadi bahan dasar yang sangat vital untuk industri. Semua peralatan berbahan baja, mulai dari peralatan dapur, transportasi, generator, sampai kerangka gedung dan jembatan. Eksploitasi besi baja menduduki peringkat pertama di antara barang tambang dan logam, dan produknya melingkupi hampir 95% dari produk barang berbahan logam yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Ya, itulah gambar atau foto baja. Lanjut ke unsur-unsur dalam baja. 1. Karbon. Karbon merupakan unsur terpenting yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% hingga 2,1%, sedangkan unsur lainnya dibatasi sesuai dengan kegunaan baja. Unsur paduan yang bercampur di dalam lapisan baja adalah untuk membuat baja bereaksi terhadap pengerjaan panas dan menghasilkan sifat-sifat yang khusus. 2. Mangan. Kandungan mangan kurang lebih 0,6% tidak mempengaruhi sifat baja, dengan kata lain tidak memberikan pengaruh besar pada struktur baja dalam jumlah yang rendah. 3. Silikon. Silikon merupakan unsur paduan yang ada pada setiap baja dengan kandungan lebih dari 0,4% yang mempunyai pengaruh untuk menaikkan tegangan tarik dan menurunkan laju pendinginan kritis. 4. Nikel. Nikel mempunyai pengaruh yang sama seperti mangan, yaitu memperbaiki kekuatan tarik dan menaikkan sifat ulet, tahan panas. Jika pada baja paduan terdapat unsur nikel sekitar 25%, maka baja dapat tahan terhadap korosi. 5. Kromium. Sifat unsur kromium dapat menurunkan laju pendinginan kritis. Kromium sejumlah 1,5% cukup meningkatkan kekerasan dalam minyak. Penambahan kromium pada baja menghasilkan struktur yang lebih halus dan membuat sifat baja dikeraskan lebih baik karena kromium dan karbon dapat membentuk karbida. 6. Kobalt. Sebagai unsur panduan dalam baja, kobalt meningkatkan kekerasan, tahan aus, dan tahan panas. Pada magnet permanen mengandung sehingga mempunyai kepekaan terhadap molybdium. Kebanyakan dipadu dengan baja dalam ikatan dengan CO, Ni, dan V dapat meningkatkan kekuatan tarik. Batas tentang kemampuan
Temper menyeluruh, ketahanan panas, batas kelelehan, menurunkan kerapuhan. 8. Vanadium mempunyai pengaruh seperti MO dalam baja, dapat meningkatkan kekuatan, batas tentang keuletan, kekuatan panas, dan ketahanan lelah. Unsur Fe dalam baja mempunyai keistimewaan, yaitu dapat menurunkan kepekaan terhadap sengatan yang melewati batas pada perlakuan panas. 9. Titanium memiliki kekuatan yang sama seperti baja dalam mempertahankan hingga suhu 40 derajat Celcius sehingga banyak dipakai sebagai bahan kawat las. Paduan antara baja karbon dengan titanium akan mempunyai sifat kekerasan yang tinggi. 10. Aluminium. Unsur aluminium terkandung dalam jumlah yang kecil pada baja. Tujuannya yaitu sama dengan Si untuk memberikan keuletan dan kemampuan diperkakas serta meningkatkan daya tahan terhadap korosi. Ya, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, di sini saya atas nama Muhammad Jalil Ilham akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Ya, selanjutnya jenis-jenis baja. Yang pertama ada baja karbon. Baja karbon adalah panduan antara besi dan karbon dengan sedikit Si, Mn, P, S, dan Cu. Sifat baja karbon sangat tergantung pada kadar karbon. Bila kadar karbon naik, maka kekuatan dan kekerasan juga akan bertambah tinggi. Baja karbon dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Yang pertama, baja karbon rendah. Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon di bawah 0,3%. Baja karbon rendah sering disebut dengan baja ringan. Yang kedua, ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang merupakan baja yang memiliki kandungan karbon 0,30% sampai dengan 0,60%. Baja karbon sedang mempunyai kekuatan yang lebih dari baja karbon rendah dan mempunyai kualitas perlakuan panas yang tinggi. Tidak mudah dibentuk oleh mesin, lebih sulit dilakukan untuk pengelasan, dan dapat dikeraskan dengan baik. Selanjutnya, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan baja karbon yang lain, yakni 0,60% sampai dengan 1,7% Si, dan memiliki tahan panas yang tinggi. Baik, selanjutnya jenis baja yang kedua ada baja paduan. Baja paduan adalah suatu baja yang dicampur dengan suatu atau lebih unsur campuran seperti nikel, mangan, molybdium, kromium, vanadium, dan wolfram yang berguna untuk memperoleh sifat-sifat baja yang dikehendaki seperti sifat kekuatan, kekerasan, dan keuletannya. Baja panduan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu baja panduan rendah, baja panduan menengah, baja panduan tinggi. Baja panduan rendah merupakan baja panduan yang elemen panduannya kurang dari 2,5% Wt, misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain. Memiliki kadar karbon sama seperti baja karbon, tetapi pada sedikit unsur paduan. Selanjutnya, baja paduan menengah. Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen paduannya 2,5% sampai dengan 10%. Misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain. Yang ketiga, baja panduan tinggi. Baja panduan tinggi merupakan baja panduan yang elemen panduannya lebih dari 10% Wt, misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain.
Contohnya baja tahan karat, baja perkakas, dan baja mangan. Selanjutnya ada baja berjenis baja khusus yang mempunyai unsur-unsur paduan yang tinggi karena pemakaian yang khusus. Baja khusus yaitu baja tahan karat, baja tahan panas, baja perkakas. Unsur utama dari baja tahan karat adalah krom sebagai unsur terpenting untuk memperoleh sifat tahan terhadap korosi. Selanjutnya jenis baja dan kegunaannya. Yang pertama ada baja konstruksi dan ada baja perkakas. Yang pertama baja konstruksi. Jenis baja konstruksi mengandung karbon kurang dari 0,7% Si dan jenis baja ini digunakan untuk konstruksi bahan bangunan. Seperti yang kita lihat ada konstruksi jembatan. Dan selanjutnya baja perkakas. Jenis baja perkakas mengandung karbon lebih dari 0,7% Si. Berfungsi sebagai perkakas, maka baja ini harus memiliki sifat yang tahan pakal, tajam, mudah basah, tahan panas, kuat, dan ulet. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya bernama Saifuddin Ansari. Baik, fase pembentukan baja. Ada semenitif atau Fe3C. Fase ini disebut karbina besi yang merupakan senyawa kimia dengan rumus Fe3C. Sel satuan semenit berbentuk horomorfik. Yang keempat, perlit. Perlit adalah campuran semenit dan ferit yang terbesar merata pada seluruh penampang. Struktur ini berasal dari perubahan autensit pada pendinginan normal udara setelah melewati temperatur kritis 700 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Yang kelima, martensit. Martensit merupakan fase di mana ferit dan sementit bercampur, tetapi bukan dalam lamelar. Fase ini terbentuk dari autensit metastabil, didinginkan dengan laju pendingin cepat. Yang keenam, bainit. Bainit merupakan fase yang terjadi akibat transformasi pendinginan yang sangat cepat, di mana semua unsur panduan masih larut dalam keadaan padat dan atom karbon tidak sempat berfusi keluar. Nah, baik, kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Baja memiliki bermacam-macam jenis dan kegunaan di dalam konstruksi bangunan. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan baja tersebut karena dapat memudahkan pekerjaan. Anti rayap, anti jamur, anti karat, dan tahan cuaca. Tanpa penjelasan, desain, fleksibel, dan bebas biaya pemeliharaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.